Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabih al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil ladzi bu'itsa bisyari'ah as-samhah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang ke-13 di mata kuliah Fiqhul Muamalah. Kemudian salawat berserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk akad dalam jual beli, yaitu akad salam dan istisna. Kedua akad ini disatukan dalam satu kajian. Kenapa? Karena akad salam dan akad istisna ini memiliki kemiripan. Walaupun demikian nanti akan ada perbedaan antara keduanya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fatikal mubin. Amin. Salam. Pengertian salam. Secara etimologi, salam merupakan muradif atau sinonim dari kata salaf, ya, yang diartikan dengan bai'u ajil bi'ajil, jual beli barang yang diakhirkan dengan harga didahulukan atau harga pokok yang didahulukan. Ya. Dikatakan salam karena uangnya diserahkan terlebih dahulu sebelum barang dagangan diterima. Ya, sedangkan secara terminologi, Wahbah Zuhaili mendefinisikannya dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, aqdun ala mausufin bizimmatin muajjalin bisamanin makbudin bimajlisi aqdin. Ya, kalau diterjemahkan, akad transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diserahkan kontan di dalam majlis. Ya, jadi dari pengertian ini terlihat bahwasanya akad salam ini merupakan sebuah akad yang dilakukan terhadap barang, tapi barangnya ini mausuf fi zimmah. Maksudnya mausuf fi zimmah ini barang itu belum ada, yang ada itu apa? Penyebutan spesifikasi barang, sifat, bentuk, jenis barang, ya. Dan barang tersebut diserahkan terakhir, ya. Akan tetapi harganya diserahkan kontan di majelis akad. Hukum dan dalil hukum salam. Salam hukumnya boleh dalam Islam dengan dalil yang pertama dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Coba lihat, ayat ini berbicara tentang utang. Ya, apa kaitannya salam dengan utang? Ya, sebagaimana definisi yang disebutkan sebelumnya, ketika pembeli dan penjual melakukan akad terhadap barang yang akan dibeli oleh pembeli, akan tetapi barang itu baru disebutkan spesifikasinya atau jenis atau sifatnya, dan uang diserahkan terlebih dahulu, otomatis barang yang akan diterima oleh pembeli itu merupakan hutang bagi penjual. Dan hutang bagi penjual ini dalam ayat ini itu dianjurkan untuk dituliskan. Selanjutnya dalil dari hadis,
Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Di sini nih Rasulullah mensyaratkan ketika seorang melakukan bai'u salam, jual beli salam atau salaf, hendaklah takarannya jelas, maksudnya apa? Ukuran barangnya jelas. Begitu juga timbangnya jelas ketika barang tersebut ditimbang. Juga jangka waktu penyerahan barang tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, dalil dari kaidah fikih, al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi, pada dasarnya semua bentuk muamalah ya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah dikaji-kaji, belum ada dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' yang mengharamkan jual beli salam. Ya, oke, kita lanjut ke rukun salam. Ya, sini menurut jumhur ulama, salam itu memiliki 3 rukun. Yang pertama sigah, ijab dan kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di majelis akad. Rukun yang kedua, akidah ini, orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Terus objek transaksi. Objek transaksi yang ditransaksikan pada akad salam yaitu harga dan barang yang dipesan. Ya. Berapa harga barang dan apa spesifikasi jenis sifat barang dan kapan barang tersebut diserahkan. Syarat salam, ya di sini ada disebutkan 6 syarat salam. Sebenarnya kalau kita lihat di kitab fikih Islam Adillatuhu itu lebih dirincikan. Tapi secara garis besar bisa diringkas menjadi 6 poin. Yang pertama, uangnya dibayar di tempat akad, ya, atau bisa dikatakan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, ya. Oke, baik dilakukan setengahnya atau seluruhnya. Yang kedua, barang menjadi utang bagi penjual. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, ketika pembeli sudah menyerahkan uang yang sudah disepakati kedua belah pihak dan barang belum diserahkan, ya, pada akhirnya ketika akad salam sempurna, barang tersebut menjadi utang bagi penjual yang harus diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Syarat yang ketiga, barangnya diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Tidak boleh lewat dari waktu yang dijanjikan. Yang keempat, ukuran barang, takaran, ataupun bilangannya jelas menurut kebiasaan. Ya, menurut kebiasaan ini dibawakan kepada uruf ya atau adah yang berlaku di masyarakat tersebut. Contohnya takaran barang sesuatu yang di kilo atau hasil panen yang di karung. Itu jelas ya. Syarat yang kelima, sifat-sifat dan macam-macam barang disebutkan dengan jelas agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan. Ya. Yang termasuk jenis salam ini contohnya sistem PO ya, pre-order ya. Di mana ketika seseorang mau memesan baju, itu dia harus jelas disebutkan bagaimana sifat-sifatnya, dasar kainnya, macam-macamnya apa aja yang didapatkan dari satu paket tersebut harus jelas. Yang keenam, disebutkan tempat barang akan diterima oleh pembeli. Jadi nanti penyerahan barang itu harus disebutkan. Misalnya penyerahan barangnya dilakukan secara online ya atau diantarkan ke rumah, harus disebutkan secara jelas. Selanjutnya, hikmah dibolehkan salam dalam jual beli. Pada hakikatnya, Islam melarang menjual sesuatu yang belum ada wujudnya, ya, yaitu yang disilahkan dengan bai'u ma'dum. Ya, jadi al-mabi' barang yang diperjualbelikan tersebut harus ada waktu akad, ya, atau harus diserahkan ketika pembeli menyerahkan saman harga dari uang tersebut.
Akan tetapi akad seperti ini atau bai'us salam ini dibolehkan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah produsen untuk mendapatkan modal yang akan digunakan untuk memproduksi sesuatu. Ya, misalnya jual beli ini tadi ya, pakaian ya. Ketika seorang mau membuat sebuah pakaian atau menjahit sebuah pakaian, tentu dia butuh modal untuk membeli dasar kain. Yang kedua, memberikan modal bagi pemilik perkebunan untuk mendapatkan modal membayar upah pekerja dan biaya perawatan. Ini ketika bai'us salam terjadi, yang diakadkan tersebut yaitu hasil kebun. Ya, misalnya tukang kebun yang berperan sebagai penjual menjual kepada pembeli kelapa. Ya, kelapa yang masih di atas pohonnya. Dan di dalam akad disebutkan bahwasanya kelapa ini akan diserahkan kepada pembeli misalnya 1 bulan lagi. Tentu dengan dibolehkannya akad salam ini ketika pembeli menyerahkan uangnya, uang tersebut bisa digunakan untuk biaya perawatan dan biaya pekerja. Begitu juga buah-buahan yang lainnya. Terus memberikan kepastian bagi produsen agar terhindar dari penipuan. Ya. Jadi ketika seorang sudah menyerahkan sebagian dari biaya pemesanan, tentu menjadi jaminan bagi dia agar tidak terjadi penipuan. Maksudnya dia berpaling dari akad yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dengan memberikan kebebasan dalam menentukan spesifikasi barang yang diinginkan. Ya, jadi ketika saya berperan sebagai penjual dan si pembeli mau mengorder sesuatu dengan disebutkan saya ingin barangnya seperti ini. Jadi dia bebas menentukan dan dia bayar di muka, nanti barangnya itu dipesan dan kemudian dikirimkan ke alamat pembeli. Yang kedua, istisna. Pengertian istisna, secara etimologi, istisna merupakan masdar manis min istasna'a asyai. Ya, jadi istisna ini merupakan masdar. Masdar ini dia merupakan isim makna yang berasal dari fi'il kata kerja istasna'a yastasni'u. Ya, yang artinya apa? Meminta dibuatkan sesuatu. Ya. Secara terminologi, istisna diartikan dengan ini juga yang diambil dari kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu karangan Wahbah Zuhaili. Aqdun ma'a sani'in ala amalin syai'in muayyanin fi zimmah. Ay al-aqdu ala syira'in mastasna'ahu as-sani'. Ia merupakan akad atau transaksi yang dilakukan bersama pembuat barang atau produsen untuk membuat sesuatu yang sudah ditentukan dalam tanggungan. Dalam artian, ia adalah akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh pembuat barang atau produsen. Jadi, berdasarkan definisi ini, terlihat bahwasanya sebenarnya istisna ini juga merupakan bagian dari bai'us salam. Ya, merupakan bai'us salam. Kenapa dikatakan bagian dari bai'us salam? Karena barang yang akan dijual tersebut itu belum ada. Cuman perbedaannya apa? Yang istisna ini kalau salam itu lebih umum, termasuk barang yang sebenarnya udah jadi dan dipesan dan juga termasuk barang yang akan dibuatkan. Sedangkan istisna ini khusus bagi barang yang belum ada dan dia akan dibuatkan. Termasuk juga ini ya pre-order tadi ya, pakaian dia juga bisa dikatakan salam ya, dan juga bisa dikatakan istisna karena dia baru akan dibuatkan. Tetapi ketika si A memesan barang kepada si B yang juga jenis pakaian dan pakaian tersebut sudah ada di grosirnya, tapi akan dikirimkan, itu bukan istisna, itu bai'us salam. Contoh istisna ini, contoh yang lainnya yaitu apa? Seseorang mau melakukan akad nikah.
Ya, dia mau membeli seperangkat seperangkat ini isi kamar, termasuk tempat tidur, lemari ya, kursi, meja hias. Dia dia mau membeli seperangkat isi kamar ini. Dia pesan terlebih dahulu kepada penjual. Penjualnya ini itu berperan sebagai soni, ya, orang yang pembuat barang atau produsen atau toko kayunya. Oke. Dan begitu juga sama dengan salam, spesifikasinya, bentuknya, bagaimana bentuk tempat tidur, lemarinya, sifatnya, warnanya, semuanya disebutkan secara jelas dalam akad jual beli. Oke. Istisna menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Ya, mendekati ya. Hukum dan dalil hukum istisna. Ulama membolehkan istisna dengan landasan hukumnya itu sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, bahwa beliau pernah meminta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun akhirnya mengikuti Rasul membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya dan bersabda, "Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakai selamanya." Kemudian orang-orang membuang cincin mereka. Nah, sini ini dalil ini hadis ini selain menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah melakukan istisna, jual beli yang bentuknya istisna, juga menandakan bahwasanya ini juga merupakan dalil yang mensyariatkan bahwasanya laki-laki dilarang memakai cincin emas. Rukun istisna, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya istisna merupakan bentuk khusus dari salam dan dia merupakan jenis salam juga ya, cuman bedanya istisna ini terkhusus pada pemesanan barang-barang yang belum ada dan itu akan dibuatkan. Nah, tentu rukunnya juga sama dengan salam, yaitu sighah ijab dan kabul yang berlaku antara pemesan dan pemesan yang merupakan pembeli dan orang yang membuatkan barang yang merupakan penjual. Terus rukun yang kedua, akidah ini orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Terus objek transaksi berupa harga dan barang yang dipesan. Dan ini disebutkan secara jelas ya. Ketika barang yang dipesannya seperti tadi itu kursi dengan kayu jenisnya level atas, harganya segini. Itu yang dimaksud dengan objek transaksi. Syarat istisna. Syarat istisna bisa diringkas dengan 6 syarat. Yang pertama, baik istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Ya, misalnya tadi si A memesan kursi tamu, ya, dan si A ini tentu yang memesan ini berperan sebagai pembeli. Kemudian diokekan oleh si B yang merupakan penjual dan dia sekaligus soni pembuat barang. Ya, ketika akad sudah sempurna, berarti akadnya bersifat mengikat. Mengikatnya tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak boleh dibatalkan. Yang kedua, karena akad jual beli pesanan bersifat mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Nah, jadi ketika sudah terjadi akad di hari H dan di tempat H, setelah itu tidak boleh lagi tawar-menawar. Misalnya awalnya dikatakan kursinya seharga 5 juta, ketika sonianya produsennya sudah memulai membuat kursinya, itu nggak boleh lagi tawar-menawar. Oh, saya gantilah, saya tawarlah harganya jadi 4 juta, tidak boleh. Oke. Yang ketiga, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan. Ya. Jadi barang yang dibuat ya harus sesuai dengan permintaan orang yang memesan, baik
bentuknya, sifatnya, ya, dan lain-lain. Pembayaran dalam bayi istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Ya, nanti akan dibahas perbedaan antara salam dan istisna. Apakah istisna ini juga harus disyaratkan bayar di muka? Oke, bayi istisna dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Jadi, istisna tidak berlaku pada barang yang tidak dipesan. Contohnya, membeli misalnya barang yang sudah ada, misalnya sampo ya. Sampo, misalnya sampo yang jenisnya tidak berada di pasaran, atau kosmetik yang jenisnya tidak ada di pasaran. Ini kan sifatnya kita pesan dulu, dan kita pesan, kita bayar, nanti baru barangnya jalan. Ini tidak termasuk istisna, karena sampo atau kosmetik tersebut ini tidak dibuatkan, tapi sudah ada sebelumnya. Itu yang salam. Kalau istisna ini dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Contohnya baju tadi ya, terus kursi, ya. Terus apa lagi yang bisa dipesan? Lemari, dan lain-lain. Jika objek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihnya khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan. Jadi ketika barang sudah dibuatkan ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, dia punya hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Karena disebutkan tadi salam dan istisna ini merupakan jual beli yang memiliki kemiripan, dan ada sebagian ulama yang mengatakan istisna ini merupakan bagian khusus dari salam. Jadi salam ini lebih umum dari istisna. Ya, istisna pasti merupakan salam, tapi tidak semua baik salam merupakan istisna. Apa itu perbedaannya? Salam jual beli dengan barang yang sudah ada. Kayak tadi ya, si A memesan kosmetik, ya, krim malam, krim siang, serumnya. Sebenarnya barangnya sudah ada di grosirnya, akan tetapi belum bisa diserahkan pada waktu akad. Jadi pada waktu akad, yang diserahkan terlebih dahulu itu uangnya. Ra'sul mal atau modalnya disyaratkan dibayar penuh atau sebagian di muka. Jadi salam ini harus ada uang yang ditransfer di awal. Istisna jual beli dengan barang yang belum ada sama sekali dan akan diproduksi, atau istilahkan dengan manufaktur order, ya, atau kontrak produksi, ya, atau pre-order kitanya ya. Jadi barang itu belum ada. Kalau salam tadi barangnya udah ada, cuman pas waktu akadnya itu barang uang diserahkan, itu barangnya belum bisa diserahkan. Berbeda dengan istisna itu ketika akad terjadi, barang yang akan diproduksi itu memang belum ada. Oke. Terus istisna juga tidak disyaratkan ra'sul mal dibayarkan di muka. Ya, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan maksudnya berarti dia boleh bayar di muka, boleh bayar cicilan, atau boleh bayar semuanya setelah barang selesai. Walaupun uang akan dibayar, misalnya terjadi kesepakatan antara orang yang memesan dengan suaminya, produsennya, uangnya nanti dibayar di akhir. Tapi karena akadnya mengikat, walaupun uangnya dibayar akhir, pembeli tidak boleh lari dari akad sebelumnya. Setelah dia memesan kursi misalnya seharga 5 juta, ternyata dia nggak jadi saya memesan kursinya katanya. Itu tidak boleh dalam Islam. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Itu penjelasan umum tentang beli salam dan istisna. Silahkan eksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak baca referensi lainnya. Dan juga jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup ya. Oke, menutup penjelasan hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.